Ya, silakan. Saya rasa dari hasil presentasi tadi pemaparan materi cukup jelas ya, Dik, ya. Sangat lengkap dari apa yang dibahas dan beserta contoh-contohnya juga cukup bagus ya. Jadi memudahkan pemahaman bahwa kalian nanti ketika menjadi programmer itu apa yang harus dimanfaatkan ke depannya sehingga tidak memanfaatkan hal-hal yang mungkin akan membahayakan dari sisi apa namanya developernya nanti gitu. Silakan deh yang bertanya, 3 penanya. Halo, silakan. Ya, silakan, silakan Gerald. Oke, baik Bapak, izin bertanya. Tadi terkait dilema milih lisensi nih Pak. Kayak tadi kan teman-teman ngebandingin lisensi copyleft kayak GNU, GPL. Yang dimana sifat itu kan viral ya, dimana kalau kita modif, wajib banget dirilis dengan lisensi yang sama-sama lisensi permisif kayak MIT gitu. Yang mana bebas banget lah sampai kodenya itu boleh dijadiin kayak proprietary alias tertutup. Dan satu sisi ada kasus kayak BusyBox sama Verizon, yang dimana Verizon itu kan dituntut sama dipaksa juga ya buat kodenya itu dibuka karena melanggar aturan GPL. Dan menurut pandangan kelompok teman-teman, aturan copyleft ini yang terlalu proaktif dan juga bisa berujung ke pengadilan ini justru malah bikin perusahaan-perusahaan besar makin males atau takut pakai open source gak? Atau malah justru ancaman ini bikin ekosistem open source ini tetap sehat terus nggak dibajak seenaknya. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gerald. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Gerald kelompok berapa? Siap, saya Gerald dari kelompok 12 Bapak. Oke. Mau langsung dijawab? Mohon maaf untuk Gerald, apakah untuk pertanyaan bisa diulangi karena lumayan panjang. Poinnya aja Gerald. Ya poinnya untuk poin. Jadi intinya sih menurut teman-teman aturan copyleft ini kan terlalu protektif ya dan juga bisa berujung-ujung ke pengadilan. Nah, justru ini ngebuat perusahaan-perusahaan besar ini makin males dan juga takut pakai open source atau malah ancaman ini kayak bikin ekosistem open source ini tetap sehat dan nggak dibajak seenaknya. Itu aja sih intinya. Baik, terima kasih Gerald atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siap, Satria. Ya, kelompok lain dipersilakan deh. 2 kelompok lagi. Halo, ayo. Halo, ayo silakan deh. 2 penanya. Tadi Gerald kelompok 12. Ya, kelompok yang lain yang biasanya sering nanya, ayo. Mungkin ada yang perlu divalidasi lagi terkait beberapa jenis lisensi yang mungkin kalian belum terlalu paham ya, dan banyak sekali tadi kategori-kategorinya yang mungkin harus secara nggak langsung kan lebih harus tahu pemilihannya seperti apa gitu, dan ini menunjang kalian nanti ke depannya supaya apa yang kalian manfaatkan ke depannya dan bisa dimanfaatkan tanpa
salah arah gitu. Ayo silakan Dek. Baik Bapak, mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya, mungkin kami jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 1 nih. Ini ada yang bertanya nih. Boleh, boleh. Pradipta, dipersilahkan. Oke, silakan. Aku mau nanya tentang jika software open source itu semakin berkembang dan dapat digunakan secara gratis, apakah model bisnis software property itu seperti Adobe itu berpotensi tergeser di masa depan? Karena kan kayak sekarang tuh marak aplikasi seperti Canva, Figma, dan juga CapCut. Seperti itu. Oke, mungkin kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaan Pradipta. Mungkin pertanyaan lagi satu sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Pradipta kelompok berapa tadi? Kelompok 9, Pak. Oke. Bagi satu penanya, yuk silakan. Abrar nih biasanya sering nanya, Abrar mana Abrar? Halo? Hadir Pak. Ya, silakan Dek. Sebentar Pak, saya masih mau nyari pertanyaan dulu. Dijawab aja dulu Dek yang sudah bisa dijawab. Oke, mungkin saya izin menjawab dari pertanyaan Gerald Pak ya. Jadi terkait dilema memilih lisensi gitu. Copyleft ini yang terlalu protektif bikin orang takut menggunakan open source atau justru malah lebih baik dari segi keamanan, malah bikin jadi lebih baik gitu. Jadi menurut saya itu aturan copyleft pada lisensi GPL itu memang dapat dianggap lebih protektif ya dibandingkan lisensi permisif seperti MIT atau Apache yang tadi. Nah, karena pada setiap pengembangan yang dimodifikasi dan mendistribusikan ulang software itu wajib membuka open source code-nya itu dari hasil pengembangannya gitu. Maka dari satu sisi, hal ini tuh bisa membuat beberapa perusahaan atau developer ya mungkin enggan untuk menggunakan GPL. Nah, terutama jika mereka ingin mengembangkan produk komersial yang source code-nya itu tetap tertutup. Nah, oleh karena itu, mungkin saja banyak perusahaan lebih memilih lisensi MIT atau Apache karena lebih fleksibel dan tidak mengharuskan mereka itu membuka kode program yang mereka modifikasi dan mereka kembangkan tadi. Nah, namun di sisi lain, copyleft ini memiliki manfaat yang justru sangat besar. Itu di mana aturan ini itu memastikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pengguna itu tetap terjaga dan tidak diambil oleh pihak tertentu. Nah, dengan adanya kewajiban yang ini, itu membuka source code, itu berarti komunitas dapat melakukan audit, menemukan bug, dan memperbaiki kerentanan keamanan, serta berkontribusi pada pengembangan software secara bersama-sama. Jadi copyleft itu bukan semata-mata membuat orang takut menggunakan open source, melainkan memberikan perlindungan agar software itu tetap terbuka dan manfaat yang dapat dirasakan itu oleh semua pengguna. Jadi kesimpulannya itu copyleft memiliki kelebihan dan kekurangan sebenarnya. Dari sisi bisnis memang terasa lebih ketat dan terkadang mengurangi minat perusahaan tertentu untuk menggunakannya. Namun dari sisi keterbukaan, kolaborasi, dan keberlanjutan, itu copyleft bahkan justru memberikan perlindungan yang kuat agar software tidak berubah menjadi proprietary dan tetap dapat dikembangkan secara terbuka oleh banyak pihak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada Gerald. Apakah menjawab? Luar biasa Dewa, terima kasih Dewa. Sangat Oke, menjawab. terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Gerald. Siap. Ya, silakan dilanjutkan jawabannya yang nomor 2 tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pradipta tadi. Jadi pertanyaan dari Pradipta tadi, Bungsung, apakah software proprietary seperti Adobe berpotensi tergeser di masa depan karena sekarang banyak aplikasi gratis seperti Canva, Figma, dan CapCut yang makin populer. Nah, jadi kalau menurut pendapat kami, kalau dilihat lebih teliti, Canva, Figma, dan CapCut itu sebenarnya bukan open source. Nah, jadi itu tuh sebenarnya modal bisnisnya itu freemium atau SaaS, di mana gratis tapi fitur premium yang berbayar. Jadi tetap proprietary juga yang sebenarnya terjadi bukan tergeser, tapi pergeseran model bisnis saja. Jadi Adobe sendiri itu sekarang juga sudah pindah ke model subscription Creative Cloud, di mana bukan jual lisensi sekali beli lagi, tapi untuk pengguna, terutama pengguna casual, alternatif gratis seperti Canva atau tools open source seperti GIMP
memang jadi pilihan. Tapi untuk kebutuhan profesional dan industri, software seperti Adobe masih sangat unggul dari sisi ekosistem, fitur, dan support. Jadi kemungkinan besar bukan tergeser total, tapi lebih ke arah persaingan model bisnis yang membuat property software juga harus beradaptasi. Mungkin pertanyaan dari Pradipta apakah bisa terjawab? Bisa. Makasih Satria. Sama Dipta. Iya, lagi satu penanya lagi. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Ya, Oke, jadi kenalin namaku Abrar dari kelompok 4. Jadi mau nanya sedikit, kalian mau nanya dulu, kalian pernah coba pakai WinRAR nggak? Untuk kelompok Satria sama Dewa. Izin jawab ya, pernah Abrar. Oke, Pernah, pernah. Bro. Jadi kalau misalnya kalian pernah pakai WinRAR, kalian kan tahu kalau misalnya sebenarnya WinRAR itu berlisensi ya. Tapi developernya itu memberikan kalau kalian tuh nggak bayar nggak apa-apa, kalian tetap boleh pakai. Nah, kalau misalnya kayak gitu, eh, kenapa masih banyak yang pakai WinRAR ya? Padahal kan masih banyak aplikasi di luar sana kayak 7zip yang sama-sama fungsinya tuh kayak WinRAR juga. Dan kenapa kalau misalnya kayak gitu developer itu sama aja kayak menggratiskan aplikasinya gitu. Jadi kayak penggunanya itu nggak diwajibkan untuk bayar. Mungkin aku mau nanya pendapat kalian aja. Kira-kira developernya dapat penghasilan nggak kalau misalnya kayak gitu? Dan kenapa orang-orang itu nggak pindah aja ke aplikasi alternatif? Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Abrar atas pertanyaannya. Mungkin kami diskusikan terlebih dahulu ya, Abrar. Oke, aku jawab ya, Brar, untuk pertanyaan kenapa kita familiar dengan penggunaan WinRAR daripada software yang serupa seperti 7zip dan yang lain. Jadi, pertama aku jawab dulu ya, kenapa. Jadi, kan sebelumnya kamu jadi bilang kalau tetap walaupun trialnya itu kan habis, tetap bisa digunakan. Jadi, di mana dapat untung dari WinRAR itu tersebut. Kan gitu. Oke, pertama itu dari korporasi dan perusahaan dan instansi pemerintah. Jadi sumber uang utama dari WinRAR itu tersebut. Jadi ladang uang terbesar itu pertama perusahaan-perusahaan besar seperti bank atau instansi itu sering kali diaudit kepatuhan hukum secara berkala. Nah, jika auditor ini menemukan karyawan menggunakan WinRAR bajakan atau versi trial yang sudah kadaluarsa untuk urusan pekerjaan, perusahaan tersebut dituntut secara hukum. Jadi makanya perusahaan besar itu dia wajib membeli lisensi resmi WinRAR secara massal untuk ratusan hingga ribuan komputer karyawan mereka. Jadi intinya tuh jawabannya tuh keuntungan utama dari WinRAR itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi bulk licensing, jadi atau enggak pembelian massal. Jadi kalau penggunaan seperti kita itu dilonggarkan untuk proteksi lisensinya untuk penggunaan rumahan demi menciptakan ketergantungan pasar. Jadi dengan itu, dengan dilonggarkan proteksi lisensinya itu, orang-orang tetap menggunakan WinRAR itu sendiri daripada software yang serupa. Jadi itu jawabannya. Apakah jawab? Oke, ngerti kok. Thank you, Ram ya. Yuk. oke. Ya, itu ya tentang lisensi ya. Secara nggak langsung gini, kenapa kalian dapat menggunakan aplikasi atau software itu secara gratis ya? Sebenarnya secara nggak langsung itu sebenarnya bukan gratis ya. Mungkin kalau di perangkatnya kalian itu tidak tidak ada software tersebut, mungkin kalian akan nyari dan mungkin itu bisa jadi dia
sistemnya gratis ya. Tapi bagaimana tadi kan Abrar nanya ya, bagaimana si developernya itu bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini kan itu ya. Nah itu seperti halnya misalkan kalian membeli laptop deh ya. Nah, membeli laptop pasti di dalamnya kan banyak aplikasi yang tertanam gitu. Tanpa harus kalian membelinya gitu. Dan itu hanya diinstalasikan langsung saja ke perangkat keras kalian gitu. Nah dari sanalah developer itu mendapatkan keuntungan sehingga aplikasi-aplikasi seperti ini, software-software seperti ini itu biasanya mereka akan bekerja sama dengan beberapa brand atau beberapa perusahaan besar yang memang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, bagaimana caranya mereka akan memperkenalkan software mereka kalau memang contohnya kayak WinRAR ini mereka gratis gitu. Nah, dengan cara gratis inilah mereka memberikan pengetahuan bagi pengguna bahwa aplikasi ini sangat membantu bagi para pengguna untuk berproses dalam sebuah hardware gitu. Nah, ketika nanti kalau disadari bahwa kalian dalam satu laptop yang kalian beli terdapat beberapa aplikasi, mungkin saja software-software ini sudah bekerjasama dengan perangkat tersebut sehingga terutama Windows ya, apalagi bekerja dengan Windows, sehingga dari sanalah keuntungan itu akan didapatkan gitu, secara nggak langsung. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin apa yang sekarang dibawakan oleh materi oleh teman-teman kalian sebenarnya kalian udah rasakan sendiri ketika kalian mencoba sebuah perangkat gitu atau membeli sebuah perangkat, kemudian tanpa kalian sadari bahwa software yang ada di dalam aplikasi kalian itu hardware kalian itu ternyata terdapat beberapa aplikasi atau software yang sebenarnya ada tapi kalian tidak ketahui dan secara nggak langsung bisa digunakan secara gratis gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya, mungkin bisa ditutup deh untuk presentasinya dulu ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun bahasa, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke, itu ya dari kelompok 11. Materinya cukup kompleks dan cukup lengkap ya apa yang dibahas. Yang seharusnya ini menjadi acuan kalian ke depannya ketika menjadi seorang developer. Harus tahu gitu apa yang harus digunakan dan harus dimanfaatkan begitu ada peluang yang mungkin ke depannya bisa membangun sebuah sistem yang disempurnakan lagi gitu ya, atau dimodifikasi lagi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat ataupun institusi atau perusahaan yang kalian tempati nanti gitu ya. Nah ini tujuannya baik sehingga apa yang dimanfaatkan itu tidak disalahartikan dan berdampak tidak baik bagi kalian ketika kalian menggunakannya gitu. Jadi harus pintar-pintar memilah dan harus kita sebagai orang IT juga harus hidup dengan bergabung dengan banyak komunitas agar kita bisa dapat insight yang lebih banyak lagi sehingga hal-hal seperti ini kita perlu bisa dapatkan gitu untuk kedepannya akan seperti apa, karena kan perkembangan teknologi itu cukup cepat dan bagaimana supaya kita dapat mengikutinya ya dengan kita masuk ke komunitas-komunitas yang mungkin informasinya lebih cepat dan di sanalah kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang mungkin lebih cepat tanggap daripada kita sendiri gitu. Oke, kira-kira cukup ya sampai di sini ya untuk materi ini ya. Kemudian untuk kelompok 12 apakah ada di sini deh? Untuk kelompok 12 ada? Ada Bapak, saya dan Gerald Bapak. Oke. Minggu depan ya dipersiapkan lagi satu materi aja berarti untuk kelas ini.
Jadi sudah mau selesai, nanti dipersiapkan. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya setiap minggunya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Apakah kira-kira di kelas, apakah di materi ini masih ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup ya? Cukup ya, Dek ya? Cara saya. Cukup, Pak. Cukup. Oke, berarti kita lanjut lagi minggu depan, dan absensi nanti disilakan Dek ya, absensi persilakan mungkin hari Jumat masuk atau bagaimana, silakan diatur. Atau minggu depan sekalian juga boleh ya. Nanti Korti tolong dikondisikan. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Jadi terima kasih semua yang sudah hadir, dan selamat siang semua ya. Selamat siang, Bapak. Siang, Terima kasih. Terima kasih, Pak.